Halo Sobat BIM, bertemu kembali di video tutorial kali ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan materi bagaimana men-setting grading cut and fill pada pekerjaan jalan yang telah kita buat. Salah satu pekerjaan mendesain jalan tentunya mempertimbangkan bagaimana pekerjaan tanah itu sendiri. Salah satunya yaitu cut and fill. Di sini cut and fill merupakan suatu proses pekerjaan tanah di mana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diuruk atau ditimbun di tempat lain. Tujuan dari cut and fill itu sendiri merupakan yang pertama mencegah penurunan permukaan tanah, kemudian juga meratakan permukaan tanah, kemudian juga bisa menyangga batuan di sekeliling agar tidak amblas. Jadi penting sekali ketika kita dalam perencanaan jalan itu harus mempertimbangkan pekerjaan tanah, grading, leveling, ataupun cut and fill-nya, yaitu baik tanah galian ataupun tanah timbunan. Jadi bisa kita atur setting grading cut and fill-nya, tinggal kita klik saja pada jalan, kemudian akan muncul tab atribut informasi. Kita di video sebelumnya sudah menjelaskan mengenai fungsi dari klasifikasi jalan itu ada apa saja, kemudian speed ataupun kecepatan rencana jalannya, ada desain standarnya, ada super elevation dan line marking, kemudian juga ada panjang dari jalan yang telah kita buat, ada elevation range-nya, ada grade range ataupun kemiringannya. Kemudian kita di video kali ini akan menjelaskan bagaimana mengatur grading cut and fill. Di sini di dalam tab atribut grading terdapat perubahan pengkelompokan area cut and fill yang bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di cut area ini ataupun tanah galian, kita bisa mengubah jenis tampilannya. Untuk mengubah tinggal kita klik terrain ataupun pilih apa saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kita klik yang jenis tipe terrain. Kemudian saya coba untuk pilih yang grass. Kita tinggal klik OK saja. Yang fill-nya juga sama. Habis itu kita klik ataupun kita enter, maka bisa teman-teman lihat perubahan tampilan grading dari area cut and fill ataupun pekerjaan tanah galian dan timbunan. Dia akan berubah tampilannya ataupun warna dari yang teman-teman tadi telah pilih. Bisa teman-teman lihat di sini. Tadi polos warnanya, sekarang berubah menjadi kehijau-hijauan dengan jenis tampilan yang teman-teman tadi telah tentukan. Jadi untuk mengelompokkan, untuk mengetahui sejauh mana ataupun sebesar berapa cut and fill yang telah teman-teman tentukan dalam proses perencanaan jalan yang telah teman-teman buat. Setelah itu kemudian kita bisa mengatur grading methodnya. Di sini terdapat dua jenis, yaitu fixed slope dan fixed width. Saya akan menjelaskan fixed width terlebih dahulu. Fixed width ini grading method biasanya digunakan di jalan tol dalam hal penyeragaman cut and fill-nya, karena jalan tol biasanya itu tipenya itu lurus dan panjang. Maka ketika kita menentukan grading methodnya fixed width dan terdapat grading limitnya, misalkan saya pilih 10 meter, maka ia akan langsung adanya penyeragaman area cut and fill sepanjang 10 meter. Perlu atau nggak perlunya kita meng-cut ataupun meng-fill, maka ia akan secara otomatis akan melakukan penyeragaman sepanjang 10 meter. Bisa teman-teman lihat di sini perbedaannya. Area cut and fill ini dia akan sama ataupun rata penyeragamannya sepanjang 10 meter, tiap 10 meter sekali. Bisa teman-teman lihat perbedaannya. Namun jika kita ubah tipe gradation ataupun grading methodnya menjadi fixed slope, dia akan dinamis. Misalkan kita ubah menjadi 20 meter, maka dia yang akan menentukan sendiri area cut and fill-nya sejauh 20 meter. Seperti ini teman-teman. Jadi perubahannya cukup terlihat jelas.
dengan fixed width dengan fixed slope. Kalau fixed width tadi itu penyeragaman cut and fill sepanjang 10 meter, dan kalau fixed slope ini dia dinamis, jadi dia yang menentukan sendiri area cut ataupun yang diingin di fill areanya. Kita juga bisa mengatur kemiringan dari cut ataupun dari area fillnya. Misalkan saya pilih di sini area cutnya galian, misalkan 2:1, kemudian fillnya juga 2:1, maka dia nanti akan lebih mengecil area cut and fillnya. Ini juga penting sekali untuk mempertimbangkan perencanaan jalan agar nanti hasil akhir dari volume pekerjaan tanah itu tidak membengkak harganya. Jadi kalau dalam perencanaan jalan itu juga harus mempertimbangkan ataupun concern kepada pekerjaan tanah agar hasilnya optimal. Tentunya volume cut and fill itu seimbang. Nah, dia akan mengecil. Misalkan kita ubah lagi agar lebih mempersempit area galiannya, misalkan 0,5. Bisa teman-teman lihat, maka tampilan area dari cutnya ini dia akan mempersempit atau memperkecil, dan tentunya akan mengurangi dari pekerjaan galian tersendiri. Sangat penting sekali untuk mempertimbangkan hasil pekerjaan tanah di area cut dan infillnya. Kemudian di sini juga ada lifespan, yaitu tanggal rencana proyek yang telah kita tentukan. Misalkan di dalam suatu konstruksi biasanya umur dari bangunan itu sekitar 5, 10 hingga 50 tahun. Tinggal kita klik saja, nanti dia akan memunculkan tanggal rencana yang telah teman-teman tentukan. Kemudian juga di sini ada informasi advance, yaitu data pelengkap, ada data source, tag, user data, tooltip, dan link. Di sini juga description, ada tambahannya. Mungkin saya cukupkan untuk video setting grading cut and fill-nya. Silahkan teman-teman mencobanya. Terima kasih.